wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini betapa banyaknya rahmat dan karunia Allah pada diri kita. Kita dimudahkannya untuk berada di rumahnya pada malam hari ini, walaupun sedikit rintik-rintik hujan, itu tidak menghilangkan semangat kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menghapus dosa dan pada saat yang sama juga menambah tingginya derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat Allah, dan bisa membuat hati kita menjadi tenang serta diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya kita dimudahkan untuk memanfaatkan waktu itu untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan yang mudah-mudahan nanti semua menjadi saksi atas kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula untuk setia istiqamah berada di atas sunnahnya, satu-satunya jalan yang menggiring kita menuju keselamatan, tidak hanya selamat di dunia, tapi yang lebih penting adalah keselamatan hidup kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan coba melihat beberapa masalah. Ada yang masalah lama, ada yang masalah kontemporer yang berhubungan dengan ibadah puasa. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan di mana bulan itu adalah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Orang-orang yang kalau sudah diberikan umur panjang oleh Allah memasuki bulan Ramadan, itu berupa nikmat yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita menyadari itu. Menyadari betapa mulianya bulan itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mengerti dengan kemuliaan yang ada di dalamnya, ya niscaya kita akan mengabaikan dan menganggapnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ada banyak masalah yang perlu untuk kita pahami sebagai ilmu bagi kita bersama terkait dengan ibadah Ramadan. Sebagai sebuah ibadah, tentu saja panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ibadah itu. Nah, dengan demikian apapun permasalahan-permasalahan yang terjadi, berarti kita juga harus mengembalikannya kepada apa yang telah diajar oleh beliau atau kepada apa yang disampaikan oleh para ulama yang merujuk kepada sumber-sumber yang asli atau sumber-sumber yang utama dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Baik,
Saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa masalah, ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa. Sangat banyak sekali. Ada masalah-masalah yang memang klasik, ada masalah-masalah yang memang baru. Ketika dikatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan, kata itu saja, dari definisi itu saja, yang membatalkan itu apa saja. Biasanya kalau kita tengok dalam buku-buku fikih, makan, minum, berhubungan suami istri, sering itu yang disebutkan. Cuma dalam definisinya itu kan al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari semua yang bisa membatalkan. Kalau dikatakan semua yang membatalkan, maka ini sebenarnya tidaklah hanya berhenti pada makan, minum, berhubungan suami istri, tidak berhenti di situ saja. Bahkan bisa berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan para ulama kita, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk memberikan penjelasan itu, sehingga kita tinggal ingin tidak kita untuk membaca, ingin tidak kita untuk kembali kepada apa yang telah mereka jelaskan. Kalau umpamanya saya ingin memberikan contoh, muftirat yang membatalkan, apakah batal atau tidak, itu nanti tentu akan menjadi hal yang bisa saja diperselisihkan oleh para ulama, dan tentu saja mereka kalau berselisih berdasarkan kepada dalil. Umpama menggunakan obat tetes telinga, batal enggak puasa? Menggunakan obat tetes mata, batal enggak puasa kita? Ada orang matanya sakit lalu diteteskan. Nah, sementara dia sedang berpuasa. Apakah batal atau tidak? Dulu waktu kecil-kecil, janganlah lamonya lamuyongnya masuk ayu dalam telinga. Batal puasa pokoknya. Nah, sekarang bukan masuknya karena menyelam, tapi diteteskan justru ke dalam telinga itu. Maka intinya dalam persoalan itu adalah apakah yang diteteskan itu berhenti sampai di situ, ataukah dia masuk sampai ke rongga kemudian masuk ke dalam lambung. Sampai seperti itu atau tidak? Kalau tidak, hanya berhenti sampai di mata, berarti tidak membatalkan. Atau berhenti sampai di telinga saja, sekedar untuk obat bagi telinga dia, maka itu juga tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya mengalir, masuk ke rongga, terus sampai ke lambung, berarti itu bisa membatalkan. Ini sekadar memberikan contoh untuk kata muftirat yang membatalkan. Ada juga yang dibahas oleh para ulama, itu obat semprot asma. Ada orang sakit asma, sesak napas terus disemprotkan di mulutnya. Yang seperti itu apakah membatalkan atau tidak? Memang kalau sudah persoalan seperti ini sulit untuk kita menemukan kata sepakat. Bisa saja terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tinggal lagi manakah pendapat yang lebih kuat. Tentu saja untuk mengetahui itu diperlukan pembacaan terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan kemana mereka bersandar dalam pendapatnya itu. Nah, kalau sudah ketemu nanti mana yang dikuatkan oleh pakar-pakar yang lain, maka itu pantas untuk kita terima. Ada beberapa masalah penting yang perlu untuk kita ingatkan kepada kita bersama. Seberapa cukup waktu kita untuk membahasnya, segitulah nanti insya Allah akan kita coba bahas. Yang pertama adalah apa hukum puasa tapi dia tidak sholat? Yasumu wala yusalli. Ada enggak?
Apa hukum orang yang puasa tapi dia tidak sholat? Ini dibahas oleh Syekh Ibn Baz juga membahas itu. Syekh Utsaimin juga dalam fatwa-fatwanya membahas. Tadi sore saya coba baca bagaimana pendapat mereka. Jadi ketika ada orang yang tidak sholat tapi dia berpuasa, tak kena semangat nyalangkan puasa. Atau kadang-kadang semangat mandi beli maunya puasa, kadang enggak ya. Tapi ada yang tetap puasa, semangat puasa, cuma tidak sholat. Tidak sholat itu dibagi kepada dua kemungkinan. Apakah tidak sholatnya itu karena memang dia menentang kewajiban sholat, al-juhud ala wujubi as-salah, menentang wajibnya sholat. Kalau itu yang terjadi berarti dia kufur. Kalau dia kufur, tidak sah puasanya lagi, buat apa dia berpuasa? Karena dia saja di mata Allah sudah kufur karena menolak kewajiban. Yang dipanggil puasa kan orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Sekarang dia tinggalkan sholat karena tidak meyakini wajibnya. Berarti dia dihukumkan kufur. Tapi ada orang yang meninggalkan sholat, dia tetap yakin sebagai sebuah kewajiban. Itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan dia meyakini kewajiban itu. Cuma dia tinggalkan takasulan wa tahawunan. Takasulan itu malih. Tahawunan itu menganggap ini perkara yang sepele. Dianggap biasa-biasa saja kalau dia meninggalkan sholat. Jika dia tinggalkan takasulan wa tahawunan, berarti bukan masuk dalam kategori kufur, al-khuruju minal millah. Tidak termasuk nanti dalam kategori orang yang kufur, keluar dari agama karena hanya malas saja. Kalau malas berarti dia fasik. Dia tetap sebagai seorang yang beriman, cuma dia fasik karena dia meninggalkan sesuatu yang itu bagian dari rukun agama, rukun Islam. Kalau seandainya orang seperti itu puasa, sebenarnya kalau dia puasa ya dia sedang menjalankan kewajiban dia. Kok enggak sholat? Karena memang dia malas, tapi wajib bagi dia, dia paham itu wajib. Nah hanya saja tidak pantas juga sebenarnya itu untuk dilakukan. Tindakan seperti itu tindakan yang sangat tidak pantas. Kenapa demikian? Karena yang pertama dihisab di hari akhirat kelak apa? Dalam hadis kan dikatakan seperti itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang pertama sekali yang dihisab di hari akhirat kelak itu adalah ibadah sholat. Jika hisab sholatnya sudah terhitung baik, kalau sudah dinilai baik oleh Allah sholatnya, itu berpengaruh nanti pada baiknya amal-amal yang lain. Mudah amal lain untuk dihisab. Kalau sholatnya sudah baik. Tapi kalau sholatnya yang rusak, kalau sholatnya yang sudah rusak, maka itu akan membuat yang lain ikut menjadi rusak. Ikut ndak usah aja lain ndak buat deh. Kalau rusak itu kan masih dikerjakan, cuma ada kekurangannya. Sekarang dia sendiri ndak sholat. Kalau memang berdasarkan kepada hadis tadi, bisa saja ada yang mengatakan sia-sia untuk berpuasa. Karena pertama dihisab adalah sholat, lalu sholatnya bermasalah. Sholat dia tidak mengerjakan. Bagaimana mungkin nanti untuk ibadah puasa kemudian menjadi sangat bermanfaat bagi dia? Iza fasada sairu amalihi. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada pandangan para ulama-ulama terdahulu, generasi salaf terdahulu, itu ada di antara sahabat yang meyakini bahwa jika meninggalkan sholat secara sengaja, meskipun dia meyakini kewajibannya, itu tetap dihukumkan kepada kufur. Ada sebagian yang seperti itu. Karena Nabi sendiri mentaraka salata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja. Berarti ada kata secara sengaja. Bermalas-malasan itu sengaja enggak tuh kira-kira?
Kan sengaja kan, cuma nyumale. Berarti masuk ke dalam hadis tadi. Walaupun mayoritas ulama, jumhurul ulama tetap mengatakan jika masih meyakini kewajiban, maka dia tetap sebagai seorang muslim karena memang dia tidak menolak kewajiban itu. Baru dia dihukumkan kufur kalau sudah menolak kewajiban. Maka Abu Bakar As-Siddiq kenapa memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat? Karena mereka bukan sekadar menolak karena enggan membayar, tapi karena mereka sudah menganggap zakat tidak lagi ada kewajibannya karena Rasul sudah wafat. Dan dalam keyakinan mereka, kewajiban zakat hanya ada ketika Nabi masih hidup, maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang punya keyakinan yang salah seperti itu. Nah, karena itu ketika ada orang yang puasa tapi tidak sholat, itu satu hal yang sangat tidak pantas. Sangat tidak boleh untuk dilakukan seperti itu. Andaikan ada di antara keluarga-keluarga kita, mungkin kita yang paling utama terdahulu untuk mengingatkannya. Karena akan menjadi sia-sia nanti ketika dia tidak mengerjakan sholat, sebab itulah amalan yang pertama untuk dihisab. Cuma janganlah ditogan. Pokoknya tidak semayang, tapi puasa. Awang jangan puasa lain. Ajan? Jalan lope lah tapi puasa. Nyampe ke kasar dua itu tinggal kan? Tidak tahu cik gitu lah. Artinya jika memang seperti itu, bukan puasanya yang dicegah. Kalau contoh itu janganlah mau jangan puasa soleh. Enggak. Solatnya yang harus dia kerjakan. Artinya dia tetap untuk mengerjakan puasanya dan digiring dia supaya bisa mengerjakan sholat. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dia bisa menyadari, tersadarkan dia dengan ajakan seperti itu, maka sholat bisa dia kerjakan, puasa apalagi karena memang sebelumnya dia sudah mengerjakan puasa. Baik, itu masalah pertama. Yang kedua, apa hukum puasa jika seseorang pingsan saat berpuasa? Orang pingsan kan tidak mukallaf. Nah, kini puasa pingsan. Apakah puasanya harus diqadha? Apakah puasanya harus diulang atau tidak? Di sini juga diberikan penjelasan oleh para ulama kontemporer, dan ini bukan masalah baru sebenarnya. Dari dulu pingsan itu juga sudah ada. Cuma dikiaskan soal pingsan ini nanti kepada orang-orang yang hilang kesadaran akalnya karena sesuatu. Entah narkoba, entah apa dan lain sebagainya. Mulai sahurnya, mulainya puasa. Tapi pengaruh nanti minum malam tadi itu, sampai siang hilang kesadaran dia. Apakah puasanya diqadha? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya seperti Syekh bin Baz, ada dua kemungkinan. Kalau seandainya tidak sadar pingsannya itu sepenuh hari, berarti puasanya harus diqadha. Umpama sebelum subuh pingsan, baru sadar orang tengah berbuka. Kadang udah yang pical mau kan. Sadar aja. Sepenuh hari. Jika pingsannya sepenuh hari, berarti di hari itu dia tidak dianggap berpuasa. Berarti kalau tidak dianggap, maka dia harus mengqadha. Harus diulang puasa dia di hari itu. Tapi ada keadaan yang kedua, kalau seandainya pingsannya bukan sepenuh hari, ada di antara waktu yang dia sudah berpuasa, dia sudah sahur, sholat subuh, pagi hari dia juga ikut berpuasa, tapi mungkin karena entah tuntutan kerja, dia memaksa dirinya dalam bekerja, tiba-tiba dia pingsan. Nanti kemudian dia sadar kembali. Kalau memang seperti itu, maka berarti
puasanya di hari itu dihukumkan sebagai puasa yang sah. Karena dia ada masa di mana dia menjalani harinya dengan berpuasa. Cuma kan bisa aja kadang dek kojo, pone, anyek, pane, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Maka kalau kondisi seperti itu, tidak dihukumkan puasanya itu batal, atau dia tidak mesti mengqadha puasanya. Nah, begitu dipatuakan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer dalam persoalan itu. Cuma kalau umpamanya lah sadar kok umpama kemudian dia merasa sakit atau tidak sanggup untuk melanjutkan puasa, apakah itu sebagai alasan syar'i untuk membolehkan dia berbuka? Kalau memang dia berbuka dikarenakan oleh kondisi yang tadi dia rasanya dia tidak mungkin lagi untuk melanjutkan, berarti berbukanya itu membuat puasanya di hari itu batal. Berarti dia harus menggantinya pada waktu yang lain. Baik, masalah yang berikutnya adalah bolehkah seorang perempuan itu meminum obat penunda haid supaya puasanya sempurna? Nah, ini kan ada orang boleh jadi ada utang. Karena perempuan selagi dia dalam kondisi normal, belum menopause, itu dipastikan di antara hari-hari Ramadannya itu ada masa di mana dia menjalani datanya haid. Kecuali kalau dia hamil atau menopause, itu lain persoalan. Tapi kalau tidak, maka diyakini karena kedatangan haid itu dalam sebulan itu pasti ada. Maka kesempatan beribadah seorang perempuan dalam sebulan itu kadang-kadang cuma 20 hari ibadah sholat umpamanya. Karena sisanya dia akan jalani masa haid. Sekarang bolehkah dia untuk meminum obat penunda haid? Boleh sempurna puasa tahun maka diminum obat itu. Dan memang ada. Ini masalah ini sebenarnya tidak hanya pada puasa saja, ada pada haji. Ada orang mengerjakan ibadah haji ke tanah suci, khawatir nanti tidak bisa tawaf, maka dia meminum obat penunda haid. Dibahas juga oleh para ulama. Bahkan persoalan haji dan puasa itu kalau untuk haji memang agak lebih banyak yang menganjurkan tidak apa-apa itu karena kesempatan berhaji tidak seperti kesempatan mengganti puasa. Haji kan tampaknya tidak bisa dikerjakan kecuali pada tempat itu, tanah suci, Masjidil Haram. Kalau nanti kita sudah pulang, balik ke sana itu untuk haji entah kapan-kapan. Maka katanya sekarang kalau haji pakai pesawat itu 30 tahun baru sampainya. Tapi kalau jalan kaki 1 Mai nih. Maka ada yang jalan kaki ke tanah suci sampai 1 Mai. Kalau pakai pesawat baru sampai 30 tahun. Nah, maka kebolehannya itu lebih kuat. Tapi kalau untuk puasa apa payah? Mau menggantinya di mana saja juga tidak ada kendala. Oleh karena itu, dari segi hukum sebenarnya, sebagian besar ulama kontemporer juga, secara hukum asal ya boleh, tidak pula bisa dikatakan haram. Karena tidak ada hal yang membuat dia menjadi haram, itu sesuatu yang dalam persoalan muamalah. Cuma dalam hal ini diperlukan penjelasan ahli, dokter umpamanya. Apakah nanti dengan menunda kedatangan haid itu bagaimana dengan kesehatannya? Darah haid itu kan penyakit. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah itu darah penyakit.
Nah, kini dia ambek kalu. Nyanak kalu tu dia ambek. Hanya dengan meminum obat. Berarti kita menahan keluarnya penyakit tadi. Nah, perlu ada penjelasan dari ahli, dokter umpamanya. Kalau seandainya, kata dokter, perubahan siklus haid akan terjadi, dan itu nanti berpengaruh kepada kesehatan seorang perempuan, jangan lakukan. Karena dia melakukan sesuatu yang hanya akan membawa dirinya kepada keburukan atau sesuatu yang tidak maslahat baginya. Sementara kalaupun ada hutang kan solusinya tinggal mengganti. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir, boleh hendak berpuasa kan, tapi fa'idatun min ayyamin ukhar. Dia mesti menggantinya pada hari yang lain. Ikut sajalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita. Ketika Allah menetapkan adanya haid umpamanya, dan itu adalah kesehatan bagi dia. Sekarang dilarang. Yang jangan-jangan itu mendatangkan mafsadah. Sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan dia. Kalau dokter bilang seperti itu, berarti lebih baik jangan dilakukan, meskipun secara hukum mungkin saja para ulama dapat membolehkan, itu hukum asal. Maka dalam kajian hukum itu ada hukum asal, itu al-iqtida al-asli. Itu tuntutan asalnya, itu ketentuan asal. Tapi ada nanti al-iqtida at-tabai. Ada hukum-hukum yang barangkali di luar daripada hukum asal tadi, dikarenakan oleh ada sesuatu yang membuat dia bisa berpindah kepada hukum yang lain. Maka meskipun hukum asalnya adalah dibolehkan, para ulama banyak mengatakan boleh, tetapi jika nanti akan membuat siklus haidnya tidak lagi normal, dan itu berpengaruh nanti pada kesehatannya, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Tidak usah takut untuk Ramadannya tidak sempurna, karena akan tetap sempurna dengan menggantinya pada waktu yang lain. Ya, kalau datang haid Pak Ustadz, banyak amal kami yang tidak bisa. Nah, kan itu lah. Nah, jole tidak bisa pertama puasa. Itu sebagai sebuah amal dalam Ramadan. Orang-orang yang haid, jangan dikira bahwa kebaikannya akan terputus semuanya dengan haid itu. Dia masih bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang tidak dibolehkan ya seperti sholat, jolel kan? Atau memegang Al-Quran, sengaja beribadah untuk membaca Al-Quran. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang kuat nampaknya memang yang kalau sengaja untuk beribadah, duduk sengaja baca Quran bagi orang yang haid, itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau mendengar, boleh. Idwin malah kaset kan, idwin meretal, dengar, dapat juga pahalanya. Karena Aisyah ketika dia haid, Rasul baring-baring di pahanya Aisyah sambil memperdengarkan ayat Al-Quran. Maka kalau mendengarkan ayat Al-Quran, sepakat ulama untuk mengatakan boleh. Yang diperselisihkan tadi, yang sengaja untuk beribadah membaca dalam bentuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak sengaja untuk beribadah, itu contohnya, ada seorang perempuan, ini guru maju tafsir, atau dosen mata kuliah tafsir. Tentu kan dibaca, itu ayat itu bukan. Itu tidak bolehnya baca. Boleh. Berarti kan tujuannya bukan untuk sengaja beribadah, bukan untuk ta'abbud. Maka tidak mengapa. Atau ada zikir-zikir yang di dalamnya memang ayat Al-Quran. Kita mau mulai makan, Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Berarti itu ayat Al-Quran. Selesai makan, Alhamdulillah. Itu juga ayat Al-Quran. Tetapi dia membaca itu tidak semata-mata tujuannya adalah
Untuk berta'abbud dalam artian barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf bisa mendapat 10 pahala. Nah, oleh karena itu ada banyak kebaikan yang tetap bisa dilakukan oleh perempuan walaupun dalam keadaan haid. Boleh tidak perempuan membaca zikir pagi, zikir sore saat dia halangan? Boleh, tidak apa-apa. Dia juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia bisa tetap memberikan pelayanan kepada suaminya, hal-hal yang terkait dengan Ramadan, memberikan perbukaan. Jadi perempuan itu kadang tidak disadari banyak pahala. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, ini nyawa bukan mah. Tak bisa kau kan tak dibuat dah. Ada tak pahalanya situ? Ada. Maka kita tidak boleh mempersempit peluang untuk mendapatkan pahala itu. Ada memang yang dilarang-dilarang tadi, puasa betul, jangan sekali-kali dilakukan bagi orang yang haid. Nah, oleh karena itu rasanya tidak terlalu penting untuk meminum obat menunda haid, hanya sekadar untuk supaya puasanya sempurna. Tapi jika dilakukan dan tidak mendatangkan mudarat baginya, ulama sebagian besar mengatakan itu dibolehkan dan tidak mengapa. Andaikan memang haidnya tidak datang selama Ramadan, berarti full Ramadannya dan dia tidak punya hutang apapun untuk dibayar. Baik, ada beberapa masalah yang lain. Sikat gigi pakai odol pada saat kita berpuasa. Kalau kita tengok pembahasan ini dalam kitab fikih, itu kembalinya kepada siwak. Siwak itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Cuma pada masa dahulu siwak itu dan menggunakan syajaratu arak. Ada sejenis dahan kecil-kecil dari pohon namanya pohon arak. Itulah yang digunakan pada masa dahulu. Itu ada dalam satu catatan sejarah, umat Islam meraih kemenangan dalam perangnya hanya karena mereka bersiwak. Jadi sebelum mereka memulai peperangan itu, mereka mengajak semua untuk melaksanakan sunnah Nabi. Dan disitulah kita akan meraih kemenangan. Dan salah satu dari sunnah Nabi adalah siwak. Kalau ngabas siwak, nampak ada lawan. Apanya lawan? Sang kayu makan dek namanya. Sang kayu makan deknya, apalagi awaknya. Akhirnya umat Islam ketika itu meraih kemenangan. Maka disimpulkan juga oleh ahli sejarah, para ulama, berpegang kepada yang diajarkan Nabi pasti mendatangkan kebaikan dan menggiring kita menuju kemenangan yang sesungguhnya. Fid dunya wal akhirah. Perkembangan zaman membuat orang tidak lagi menggunakan kayu. Tapi ada sikat gigi, ada odol dan itu ada rasanya. Sekarang apakah bisa disamakan? Kalau untuk siwak itu memang ada di antara sebagian ulama membatasi sampai zawal, sampai pertengahan hari, pertengahan siang. Cuma membatasi sampai pertengahan itu tidak didukung oleh alasan yang kuat. Maka yang kuat adalah boleh untuk sepanjang hari. Sampai pun setelah zawal, tidak mengapa. Asalkan tetap dijaga supaya tidak ada yang masuk ke dalam mulut. Beda halnya nanti dengan sikat gigi yang ada odol, itu memang ada rasa dan bisa saja kita merasakan entah rasa manisnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ingin dipakai, tapi memang kita diminta untuk berhati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam rongga dan pada akhirnya masuk ke mulut. Tapi kalau sekedar ada rasa, di lidah kan bisa ada rasa. Itu tidak mengapa. Bahkan ada bahasan para ulama, boleh tidak mencicipi makanan?
Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga membahas persoalan ini. Untuk mencicipi itu maksudnya ambil setetes, letakkan di ujung lidah. Lidah kan indera perasa. Dan kalau sudah tahu itu, maka boleh. Tapi kok diambil sesanduk? Tambah gula joyong sekali. Itu enggak tuh. Itu batal, pasti batal. Yang namanya merasa adalah hanya diletakkan di lidah. Maka kembali kepada persoalan yang tadi itu, dilakukan silahkan, tapi dengan kehati-hatian. Bahkan berkumur-kumur saja Nabi menganjurkan, berkumur-kumurlah kalian secara maksimal illa an takuna sha'iman. Kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Berarti kalau sudah sedang berpuasa, kumur-kumurnya tidak seperti kita tidak berpuasa. Nah, kalau ditinggalkan bisa saja akan menjadi lebih baik. Mungkin pagi iya, menjelang siang iya, tapi setelah itu ditinggalkan itu mungkin akan lebih baik. Kenapa demikian? Karena tidak mesti ada yang perlu dikhawatirkan, sebab hadis Nabi mengatakan la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya khalufu famis shaim, aromanya mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, kita mengambil kemuliaan itu dan bersabar dalam menjalani ibadah puasa, andaikan tetap dilakukan, tapi secara maksimal untuk supaya tidak ada yang termasuk ke dalam rongga. Waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan insyaallah. Yang tadi tidak? Itu sengaja belabi untuk buku isu gitu. Ya salah bunyi itu buku aja kan? Baik. Itu masalah yang terkait dengan bagaimana hukumnya ketika menggunakan sikat gigi. Ada persoalan juga, bolehkah melakukan donor darah saat berpuasa? Bolehkah melakukan donor darah? Donor darah berarti dikeluarkan darah itu dari kita. Persoalan ini disamakan pembahasannya dengan persoalan berbekam. Karena berbekam juga adalah mengeluarkan darah. Cuma kalau berbekam mengeluarkan darah kotor untuk dibuang, sedangkan donor darah mengeluarkan darah suci yang bersih untuk dimanfaatkan. Itu bedanya. Tapi kesamaannya sama-sama mengeluarkan. Nah, kalau kita tengok bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hijamah, berbekam saat berpuasa, itu nampaknya memang ada dua riwayat. Sehingga para ulama juga berbeda. Ada yang mengatakan tidak boleh berbekam orang yang berpuasa. Siapa yang berbekam maka puasanya batal. Tapi ada satu riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul sendiri berbekam padahal dia berpuasa. Maka dalam hal ini ada dua pandangan para ulama, dan nampaknya yang kuat adalah yang mengatakan tidak batal, melihat dari sisi kekuatan hadisnya. Ada yang memasukkannya dalam persoalan nasikh wa mansukh, ada hukum yang sudah dihapus, datang hukum baru menghapus hukum yang lama. Oleh karena itu secara hukum asal tidak mengapa, cuma ada pertimbangan yang perlu dipikirkan bagi orang yang ingin berbekam saat puasa. Apakah fisiknya kuat setelah berbekam itu atau tidak? Kalau seandainya dengan berbekam, fisiknya nanti menjadi lemah dan membuat dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa, maka lebih baik baginya untuk tidak melakukan bekam. Kenapa harus melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa melanjutkan ibadah puasa. Tapi kalau tidak, maka yang lebih kuat adalah yang mengatakan boleh.
Kalau dibawa kepada persoalan donor darah, persis sama dengan yang tadi itu. Yang mengatakan tidak boleh berbekam, dia akan bilang juga tidak boleh untuk donor darah. Tapi yang mengatakan boleh, tidak mengapa, maka dia juga akan ikut mengatakan tidak mengapa kalau seandainya melakukan donor darah pada saat berpuasa. Kenapa demikian? Karena yang membatalkan puasa itu al-ibratu bid-dukhul wa laysa bil khuruj. Yang jadi patokan pada batalnya puasa itu apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Kalau ada yang masuk, iya, kena masuk ke dalam tubuh. Umpamanya makan lewat mulut, berarti masuk. Itu yang jadi ibrahnya, itu yang jadi patokan pada puasa, bukan apa yang keluar. Kalau darah kan berarti keluar. Kalau keluar itu tidak ada persoalan yang berhubungan dengan ibadah puasa. Masuk waktu? Ya, baik. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita terkait dengan donor darah pada saat melakukan ibadah puasa. Jadi perbedaan pendapat para ulama sama dengan yang ada pada perbedaan dalam persoalan bekam. Ada yang boleh mengatakan tidak mengapa, tapi ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Tapi nampaknya memang yang kuat adalah yang mengatakan tidak mengapa, tapi dengan catatan kalau seandainya dia merasa tidak sanggup setelah itu maka sebaiknya tidak dilakukan. Nah, sama persis donor darah. Donor darah juga itu bisa membuat pada saat awal kita selesai diambil darah, itu bisa kondisi fisik kita tidak sama antara si A sama si B. Mungkin ada di antara orang yang biasa-biasa saja, tapi ada di antara yang mungkin dia akan lemah badannya, fisiknya. Sehingga kalau dengan cara itu nanti dia tidak kuat melanjutkan puasa, maka sebaiknya dia tidak melakukannya. Baik. Orang yang dalam bernapas keseharian kadang sudah dibantu oleh tabung oksigen. Sekarang bagaimana kalau dia berpuasa? Dia berpuasa tapi nanti ada tabung oksigen. Kalau seperti itu tidak mengapa. Lanjut aja puasa. Ini sama aja awak bernapas gini. Cuma awak nak pakai tabung. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, tidak memerlukan ada alat bantu, sehingga kita bisa bernapas secara normal. Ada orang yang sudah memerlukan adanya alat bantu, tapi yang masuk itu hanya oksigen. Karena yang masuk hanya adalah itu, maka tidak mengapa. Sama persis seperti kita yang bernapas biasa. Beda halnya dengan orang yang diimpus. Kalau impus itu bukan sekedar suntik biasa, tetapi memasukkan sesuatu yang fungsinya sama dengan makanan. Dia tidak bisa mengunyah, tidak bisanya makan. Maka digantilah dengan cara itu. Maka ditusuklah pada sebagian dari urat yang ada di tangan dia, dan melalui itu nanti cairan itu masuk dan fungsinya sama dengan makanan. Oleh karena itu mayoritas ulama, jumhur ulama kontemporer itu mengatakan kalau diimpus itu membuat dia tidak lagi dianggap sebagai orang berpuasa, karena sama dengan memasukkan sesuatu yang fungsinya sama dengan makanan, berarti sama dengan makan. Berarti itu membatalkan puasa. Tapi lain halnya ketika adalah tabung oksigen. Yang masuk hanya oksigen, dan samalah dengan kita yang bernapas biasa, yang juga menghirup oksigen, tetapi tidak dengan alat bantu. Sementara kalau yang sakit dengan menggunakan alat bantu. Baik, ikhwati fillah. Ada beberapa masalah atau ada pertanyaan. Barangkali ada sisa waktu, karena ini masalah puasa mungkin penting untuk jika ada. Dengan berbekam. Itulah yang tadi itu. Hijamah itu berbekam. Ada hadis ihtajamah. Seingat saya ada hadis ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul berbekam padahal dia dalam keadaan berpuasa. Ada satu riwayat yang lain yang mengatakan justru batal puasa orang yang berbekam. Cuma di hadis itu juga dikatakan yang berbekam dan yang membekam. Ini yang membuat makna hadis itu sedikit agak, yang membekam apa urusannya? Dia kan bekerja untuk membekam seseorang. Kalau yang berbekamnya dianggap batal, berarti memang ada darah keluar. Kalau yang membekam, ini maka
status hadis ada yang mengatakan masuk dalam persoalan nasib mansuh, tapi ada yang mengatakan yang lebih kuat dari segi status hadis itu adalah yang mengatakan tidak batal. Maka donor darah dikiaskan, dianalogikanlah kepada berbekam itu. Cuma sekali lagi dia harus paham dengan kondisinya sendiri. Andaikan nanti dengan berbekam dia menjadi lemah, nggak sanggup untuk melanjutkan puasa, ya berarti tentu dia harus mengedepankan kewajiban dia dalam berpuasa ketimbang mengedepankan berbuat baik, tabarru' darah untuk orang lain. Tentu kita lebih menjaga kewajiban kita dalam beragama. Jadi sama dengan donor darah. Ada? Kalau tidak masih ada masalah yang bisa disampaikan. Iya. Murnika itu obat? Berarti disamakan dengan suntik. Sama dengan suntik. Kalau infus itu tidak murni obat, tetapi memang pengganti makanan. Tapi kalau murni obat, ada persoalan itu huknah. Huknah itu artinya suntik. Ada orang sakit, perlu disuntik. Nanti melalui suntik itulah dimasukkan obat dan diharapkan dia bisa sembuh dengan obat itu. Maka huknah itu dibagi dua oleh para ulama. Ada huknah mughadziyah, huknah litaghziyah. Suntik tapi isinya gizi. Berarti ini tidak boleh. Karena memasukkan makanan nutrisi. Mughadziyah itu kan dari kata giza. Gizi. Gizi itu bahasa Arab itu. Gizi itu bahasa Arab. Giza. Tapi ada nanti huknah litadawi. Huknah suntikan. Suntik itu yang memang murni hanya untuk memasukkan obat. Supaya diharapkan dia sembuh. Kalau memang seperti itu, maka suntikannya tadi tidak membatalkan puasa jika untuk obat. Tapi kalau tujuannya yang lain, maka enggak. Sekira seperti itu. Ini dalam persoalan ada campuran obat atau tidak, itu juga dibahas oleh para ulama tentang donor darah. Cuci darah. Cuci darah itu kan bisa 3 jam, bisa 4 jam. Sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak, seperti Yusuf Qaradawi, itu cenderung untuk mengatakan tidak batal. Tetapi banyak di antara pakar-pakar kontemporer yang lain, cuci darah itu membuat puasa menjadi batal. Kenapa demikian? Karena yang dimasukkan ke dalam tubuh selain daripada darah yang sudah bersih, tapi sudah ada campuran makanannya. Ada glukosanya, ada mineralnya, ada campuran-campuran yang lain yang fungsinya sama dengan makanan. Itulah sebabnya orang kalau sudah selesai dia cuci darah, maka badannya kembali menjadi segar. Karena sudah dimasukkan. Yang dimasukkan bukan lagi semata-mata darah, tapi dicampur. Nah, karena ada campuran itulah membuat sebagian dari ulama kontemporer, dan itu kebanyakan cenderung untuk mengatakan itu membatalkan puasa. Jika memang dia ingin tetap berpuasa. Nah, cuma mungkin jarang juga orang yang ingin tetap berpuasa. Karena kalau sudah sakit, bisa saja masuk dalam kategori sakit yang membuat dia dapat uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Artinya boleh dia tidak berpuasa. Cuma kan bisa saja ada orang yang ingin tetap berpuasa, maka begitulah penjelasannya oleh para ulama. Masuk waktu ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sungguh sangat banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Cuma karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Mudah-mudahan kita semakin paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, sehingga masuk Ramadan nanti kita menjalani puasa dengan ilmu. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.